Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, di mana 1 Nisa Sevia Putri, Tika Novita, Reza Suryani, Rosita Putri, Alia Farah Husadi, saya sendiri, Rosita, dan yang terakhir, Aldi Yulianda. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pertanian 4.0. Pertanian 4.0 diambil dari istilah industri 4.0 dan mengacu pada peningkatan integrasi teknologi industri dan teknologi komunikasi dengan produksi pertanian, di mana perspektif masa lalu, sekarang, dan masa depan dijelaskan menggunakan sistem jaringan cerdas yang menggabungkan berbagai jenis data dari berbagai sumber yang sangat terpercaya. Manfaat dari revolusi industri 4.0 ini pada bidang sektor agribisnis, salah satunya pada bidang pertanian adalah meningkatkan produktivitas pertanian secara efektif dan efisien. Tanggung jawab penyuluh bukannya hanya agar bertani bisa maju tetapi juga petani yang menggunakan cara baru untuk bisa menghadirkan efektivitas atau kemampuan yang lebih banyak lagi, termasuk penggunaan informasi teknologi. Agar pertanian bisa menang di era 4.0, kuncinya adalah sumber daya manusia, yaitu petani dan penyuluh. Penyuluh juga harus meningkatkan kemampuan dalam bidang IT dan penyerapan teknologi, karena jika penyuluh bisa berpikir agribisnis dan mampu meningkatkan diri dalam penyerapan teknologi IT, maka kapasitas kelompok tani atau Poktan juga akan meningkat. Dampaknya, kelompok tani akan menjadi pengusaha jika mereka menerapkan pertanian di era 4.0 yang mengacu kepada teknologi. Selanjutnya, 4 komponen dalam transformasi pertanian akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa Sepia Putri. Baik, saya akan menjelaskan 4 komponen dalam transformasi pertanian. Yang pertama ada Teknoware. Teknoware ini merupakan inti dari sistem informasi. Teknoware sendiri dibangun, disiapkan, dan dioperasikan oleh Humanware. Yang kedua ada Humanware. Humanware ini merupakan elemen kunci dari suatu operasi informasi. Humanware menggunakan Infoware dalam menjalankan operasi transformasinya. Yang ketiga ada Organoware. Organoware ini merupakan alat untuk mengarahkan dan mengendalikan Infoware, Humanware, dan Teknoware dalam menjalankan operasi transformasi. Dan yang terakhir ada Infoware. Infoware digunakan dalam Humanware untuk melakukan pembuatan keputusan dan dalam mengoperasikan Teknoware. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza Suryani. Kepada Reza dipersilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ringkasan dari video penyuluh di era digital. Di video kali ini yang kami ringkas adalah video seorang Kang Arif, narasumber di video tersebut yang merupakan seorang penyuluh juga. Kang Arif ini membuat materi penyuluhan dan menyebarkannya di YouTube yang dikelolanya. Di video tersebut, Kang Arif juga menjelaskan bagaimana cara mengoptimalkan teknologi informasi di era digital dalam bidang penyuluhan pertanian. Cerita singkat dari Kang Arif, awalnya Kang Arif ini menggunakan media Facebook untuk menyebarkan info pertanian yang dimilikinya. Lalu berpindah ke YouTube yang sudah hampir dia tekuni hampir 9 bulan. Di YouTube ini dia menjelaskan penjelasan tentang media sosial yang digunakan Kang Arif untuk penyebaran kegiatan penyuluhannya. Juga dia menjelaskan juga alasan dia memilih YouTube sebagai media penyuluhan. Alasannya itu ada untuk memperkenalkan eksistensi penyuluhan. Penyuluhan di YouTube bukan hanya untuk petani, tetapi juga untuk seluruh penonton atau umum. Jadi sasarannya luas, penyebaran infonya juga luas. Di YouTube tersebut, Kang Arif juga menjelaskan tentang keuntungan dan kelebihan seorang penyuluh menggunakan media YouTube sebagai media penyuluhan. Yang pertama yaitu berhubungan langsung dengan pelaku utama dan pelaku usaha melalui informatif konten yang dia buat. Yang kedua yaitu materi penyuluhan atau kegiatan di lapangan bisa dijadikan konten atau video. Yang ketiga ada poin dan koin. Poin ini berasal dari seberapa banyak orang yang menonton YouTube dia.
Yang terakhir ada dikelilingi orang-orang hebat karena sasaran YouTube itu luas sehingga orang-orang yang menontonnya tentu bukan hanya orang awam saja, juga bisa ditonton oleh orang-orang yang hebat dan juga orang-orang yang sudah sukses. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi Yulianda, dipersilahkan. Selanjutnya ada kaitan video dengan usaha tani yang dikelola di mahasiswa agribisnis. Yang mana itu pada budidaya tanaman bawang dari kelompok sistem usaha tani terpadu pada lahan agribisnis angkatan 20, dari mereka sudah menggunakan teknologi untuk belajar dalam budidaya tanaman bawang tersebut. Yang mana akan tetapi belum menggunakan teknologi canggih seperti mesin-mesin pertanian dan sebagainya gitu. Nah, untuk selanjutnya pengolahan ataupun pembudidayaan tanaman bawang mereka juga menggunakan teknologi berupa handphone untuk belajar dalam budidaya tanaman bawang. Dan kami dari tim penyuluhan dari kelompok 1 itu menyarankan untuk kelompok dari agribisnis 20 apabila tanaman bawang tersebut siap untuk dipanen atau bisa dipasarkan, kelompok ini bisa menggunakan media teknologi internet ataupun media sosial yang mereka miliki untuk memasarkan atau mempromosikan produk dari hasil tanaman yang telah diproduksi oleh petani bawang tersebut. Nah, di sini untuk yang dapat kita ambil bahwasanya jika nanti dari tim agribisnis angkatan 20 itu kalau bisa menerapkan pertanian 4.0 itu mesti belajar dan terus mengembangkan apa yang dihasilkan, apapun yang dibudidayakan itu bisa disebarkan melalui media internet gitu. Nah, untuk selanjutnya kami dari tim penyuluhan kelompok 1 itu juga menyarankan beberapa contoh nantinya gitu. Nah, di sini kami menyarankan beberapa contoh pemasaran atau pemasaran produk dalam penggunaan teknologi yang ada. Nah, di sini kita menggunakan media handphone. Nah, di sini untuk agribisnis 20 nantinya bisa untuk memfoto ataupun membuat video pendek ataupun mempromosikan hasil tanaman melalui marketplace, itu ada di Facebook, Instagram, WA Group, dan sebagainya gitu. Nah, untuk beberapa aplikasi yang kami sarankan tadi, itu bisa di teman-teman dari kelompok sistem usaha tani terpadu agribisnis 20 itu menjualkan dan mempromosikan produk hasil tanamannya gitu. Nah, untuk itu salah satu ciri petani digital ataupun petani milenial yang bisa berkembang pada era 4.0 ini gitu. Nah, untuk kedepannya, kalau ada dari kelompok agribisnis untuk pembudayaan tanaman bawang tersebut, sebaiknya juga menggunakan teknologi berupa mesin penggilingan tanah, yang mana itu juga bisa untuk memperbarui atau memperbagus unsur hara dari tanah tersebut. Dan unsur hara yang ada itu terjaga. Nah, di sini adalah salah satu contoh petani digital ataupun petani milenial yang berbasis 4.0. Nah, untuk kedepannya kami dari tim penyuluhan akan terus memberikan informasi-informasi terkait tentang penggunaan teknologi di 4.0 ini. Karena pertanian di era saat sekarang ini akan jauh lebih berkembang ataupun lebih maju jika menggunakan teknologi-teknologi canggih ataupun yang mempermudah petani untuk melaksanakan pembudidayaan tanaman ataupun menjualkan produksi dari hasil tanaman tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya kami dari tim penyuluhan itu kemarin saya juga menyarankan bahwasanya dari tim agribisnis nantinya bisa menjualkan produknya melalui website dan sebagainya gitu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Nah, untuk selanjutnya kami dari tim penyuluhan menyimpulkan bahwasanya dari tim agribisnis baru mulai untuk belajar terkait pertanian 4.0 ini gitu. Nah, untuk kedepannya jauh lebih mengimplementasikanlah apa yang telah kami sampaikan ini. Semoga yang kami sampaikan ataupun informasi-informasi terkait pertanian 4.0 kami juga terus bagikan kepada rekan-rekan semuanya, dan rekan-rekan dari tim SUT 20 itu bisa menerapkan ataupun mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, agar pertanian di Indonesia ini akan terus lebih berkembang dan lebih maju ke depannya. Nah, di sini rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 1 juga berharap kita sama-sama belajar dan untuk memajukan pertanian Indonesia ke depannya. Jadi untuk itu kita harus terus belajar bagaimana cara mengembangkan pertanian dan apa teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan di daerah kita saat sekarang ini gitu.
Nah, untuk itu kami dari tim penyuluhan kelompok 1 mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman agribisnis yang telah menerima apa adanya dan rekan-rekan yang menonton untuk record Zoom ini. Semoga bermanfaat juga dan terutama bermanfaat bagi diri kami sendiri yang telah menyampaikan gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kami dari tim kelompok 1 penyuluhan itu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, itu kesalahan datangnya dari kami sendiri gitu, untuk perbaikan juga bagi kami ke depannya gitu. Nah, mungkin itu saja dari kami. Saya Ali Yulanda pamit undur diri juga. Dan saya mewakili teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.